Salam bagi kita semua, perkenalkan nama saya Prof. Putra Saragih, kelas 4C Teologi, STT Abdi Sabda Medan. Di sini saya membuat sebuah video di mana video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Teknologi dan Media Pengajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman saya mengenai teknologi dan media pengajaran. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di dalam kelas teknologi dan media pengajaran, bahwa teknologi adalah sistem, cara yang dilakukan dalam rangka melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Dalam gereja, teknologi dilakukan guna membangun, mengembangkan, mendewasakan iman jemaat. Nah, dari teknologi itu kita juga akan melihat bagaimana media-media, fasilitas-fasilitas yang kita pakai di gereja, baik itu gedung gereja, tempat-tempat pertemuan, model-model PA, dan lain sebagainya. Di atas semua itu, tidak bisa tidak bahwa Tuhan sebagai kepala gereja yang mempunyai gereja, sehingga ketika kita ingin mengembangkan, mengelola jemaat, maka kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memiliki pertanggungjawaban kepada Sang Kepala Gereja. Nah, dari sini yang dapat saya kembangkan ialah yang pertama, teknologi adalah cara yang harus gereja lakukan untuk output jemaat agar berkembang lebih baik lagi. Nah, di sini saya menggunakan istilah output yang artinya menghasilkan, mengeluarkan jemaat agar berkembang lebih baik lagi. Nah, tentu kita akan bertanya-tanya melalui apa? Nah, dalam hal ini kita melalui pembelajaran, atau dalam bahasa gereja disebut pengajaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah media. Secara umum media digunakan, atau secara umum media adalah alat bantu yang digunakan untuk memudahkan sesuatu hal agar berjalan lebih baik. Nah, dalam hal ini media adalah alat bantu mewujud nyatakan teknologi atau sistem yang sudah dibangun atau yang sudah dirancang. Sehingga dengan adanya media maka lebih terwujud lagi sistem yang sudah dibangun itu. Jadi teknologi dan media pengajaran adalah dua hal yang saling terikat, yang saling berkesinambungan. Teknologi digunakan untuk mengajar dan media mewujud nyatakan teknologi itu. Nah, jadi dalam teknologi dan media pengajaran kita juga tidak luput dari istilah kekreatifan. Mengapa? Karena kita memerlukan kekreatifan agar jemaat itu benar-benar tertarik untuk belajar, bersekutu, hingga menghasilkan jemaat itu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan berdampak bagi sekitarnya. Nah, jadi teknologi dan media pengajaran ini menghasilkan buah. Jadi tidak hanya sebatas pelaksanaan formalitas, tapi menghasilkan buah. Inilah yang menjadi harapan bagi pelaku-pelaku teknologi dan media pengajaran. Dalam hal ini ialah gereja. Nah,
Di atas semuanya itu, Yesus sang kepala gereja yang empunya gereja. Ketika kita ingin mengelola, ketika kita ingin mengembangkan jemaat, maka kita memiliki pertanggungjawaban bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu hal untuk jemaat, kita terlebih dahulu mengetahui apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, tentu inilah yang menjadi harapan ke depannya, bahwa gereja masa kini semakin mempersiapkan diri dalam pengembangan pelaksanaan teknologi dan media pengajaran agar semakin banyak lagi jemaat berkembang dan kasih Tuhan semakin nyata di dunia ini. Nah, itulah yang bisa saya pahami mengenai teknologi dan media pengajaran. Dan harapannya kepada kita semua selaku pelaku-pelaku teknologi dan media pengajaran atau hamba-hamba Tuhan dapat menerapkannya di dalam jemaat kita ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan ini. Kiranya Tuhan Yesus sang kepala gereja selalu menyertai kita semua. Terima kasih saya ucapkan, sampai jumpa.